bahwa engkau, wahai anakku, adalah diriku. Ini surat ditulis oleh Sayyidina Ali setelah beliau pulang dari peperangan Siffin. Dia tulis kepada anaknya Sayyidina Al-Hasan. Itu dimulai dengan menjelaskan tentang dirinya, bahwa saya seorang ayah yang pasti berakhir wujudnya di dunia ini. Sosok yang menyadari dan mengakui betapa sulitnya menghadapi perjalanan hidup. Beliau berkata, saya tadinya berkesimpulan bahwa saya tidak mau lagi memperhatikan selain diri saya. Tetapi tidak lama kemudian saya sadar bahwa engkau, wahai anakku, adalah diriku. Jadi saya harus mengingat engkau. Saya harus memperhatikan engkau. Itu juga kata orang, kalau ada yang meninggal, sebenarnya dia masih ada di dunia, antara lain melalui anaknya. Karena anak itu kan berasal dari ibu dan bapak kan. Itu yang tumbuh. Maka dia tulis surat ini. Dia katakan, antara lain, hidupkanlah hatimu dengan menerima nasihat. Padamkan nafsumu dengan zuhud dan kekuatan keyakinan. Terangi hatimu dengan hikmah dan tundukkan ia dengan mengingat maut. Serta mantapkan ia dengan kesadaran akan kepunahan segala sesuatu yang berada di alam raya ini. Tunjukkan kepadanya, yakni kepada hatimu, aneka petaka dadakan di dunia. Tunjukkan, peringatkan ia dengan pergolakan masa dan keburukan yang terjadi pada pergantian malam dan siang. Banyak keburukan yang terjadi. Peringatkan hatimu tentang itu. Paparkan ke benakmu sejarah generasi masa lalu. Dan ingatkan juga, yakni ingatkan benakmu, tentang apa yang menimpa orang-orang sebelummu. Jelajahilah pemukiman dan peninggalan mereka, lalu renungkanlah apa yang telah mereka lakukan, dari mana mereka datang, lalu kemana mereka berpindah, dan di mana kemudian mereka akan tinggal menetap. Jadi ini Sayyidina Ali ini sebenarnya, kalau analisa ilmuwan, masyarakatnya, itu kan Sayyidina Ali pindah dari Madinah ke Irak ya. Masyarakatnya sudah terpukau oleh dunia. Sedang Sayyidina Ali mau bawa dia ke akhirat. Jadi dia tidak diterima. Akhirnya dia pindah. Diharapkan di sana dapat. Kenapa begitu? Dulu zaman Nabi, zaman Sayyidina Abu Bakar awalnya itu dunia belum terbuka. Begitu zaman Sayyidina Umar, harta benda banyak. Sayyidina Utsman harta benda banyak. Orang sudah foya-foya dengan itu. Sayyidina Ali mau bawa dia ke akhirat. Tidak bisa. Itu ada tulisan Abbas Al-Aqad menyangkut Abqariyat Ali. Bagaimana kejeniusan Imam Ali. Terus dia katakan ini bagus nasihatnya selanjutnya. Engkau akan menemukan mereka meninggalkan kekasih dan bermukim di negeri yang asing bagi mereka. Dan engkau seakan-akan tidak lama lagi akan menjadi seperti salah seorang dari mereka itu. Maka karena itu perbaikilah tempat tinggalmu. Jangan menjual akhiratmu dengan duniamu. Dan hindari berucap menyangkut apa yang engkau tidak ketahui. Atau berbicara menyangkut yang bukan urusanmu. Jangan ikuti satu jalan jika engkau takut tersesat bila menelusurinya. Jangan ikuti. Ikuti jalan yang kamu pasti ini yakin jalan ini. Jangan ikuti jalan yang engkau takut tersesat bila menelusurinya, karena berhenti pada kebingungan tersesat lebih baik daripada mengarungi bahaya kesesatan. Ketahuilah wahai anakku, ini surat ini Sayyidina Al-Hasan sekitar umur 35-36 tahun. Jadi masih remaja, belum, kalau istilah Al-Quran belum sampai pada usia 40 kan itu usia. Ketahuilah wahai anakku, bahwa yang paling kusukai untuk engkau amalku dari wasiatku ini adalah bertakwa kepada Allah dan, dengarkan, membatasi diri mengamalkan apa yang diwajibkan atasmu. Tidak usah yang sunnah-sunnah dulu.
Yang wajib, apa kewajibanmu? Itu nanti kita baca di hadis. Allah paling senang seseorang yang mengamalkan kewajibannya. Nanti setelah itu, Sayyidina Ali juga berkata begini, yang paling kusukai bertakwa dan amalkan apa yang wajib. Serta meneladani leluhurmu dan orang-orang yang saleh dari keluargamu. Kalau Sayyidina Ali berkata leluhur, itu leluhurnya Abdul Muttalib. Ya kan? Hashim. Boleh jadi dia teladani dari sikap yang lain, orang-orang yang sebaya dengan Nabi. Baik, mereka itu tidak mengabaikan renungan tentang diri mereka. Sebagaimana engkau berpotensi merenung, dan mereka berpikir sebagaimana engkau berpotensi untuk berpikir. Lalu pada akhirnya mereka mengamalkan apa yang mereka ketahui dan mengabaikan untuk memikirkan apa yang tidak dibebankan atas mereka. Seandainya jiwamu enggan menerima begitu saja apa yang mereka ketahui. Jadi kalau kamu, oh ini tidak benar nih, saya tidak mau taklid buta. Ya kan? Jiwamu enggan menerima begitu saja apa yang mereka ketahui. Sebelum engkau mengetahuinya melalui cara mereka tahu mereka pikirkan, maka hendaklah engkau mempelajarinya dengan tekun dan saksama, tapi bukan untuk tujuan berbantah-bantahan. Hai anakku, jadikanlah dirimu neraca antara dirimu dengan selainmu. Karena itu sukailah untuk orang lain apa yang engkau sukai buat dirimu, dan bencilah untuknya apa yang engkau benci. Jangan menganiaya orang lain sebagaimana engkau enggan dianiaya, dan berbuat baiklah sebagaimana engkau senang diperlakukan dengan baik. Anggap buruklah apa yang terdapat pada dirimu yang engkau anggap buruk disandang oleh orang lain. Oh ini dia buruk itu. Ada pada dirimu, kamu harus anggap buruk juga. Puaslah dengan apa yang engkau terima dari orang lain, sebagaimana kepuasanmu memberi untuk orang lain. Jangan mengucapkan apa yang engkau tidak ketahui, walau pengetahuanmu sedikit. Ada orang pengetahuannya sedikit, dia takut dikira bodoh, jadi dia ngomong. Jangan juga mengucapkan sesuatu yang engkau tidak senang orang lain mengucapkannya kepadamu. Ketahuilah bahwa kebanggaan yang tidak berdasar terhadap diri sendiri merupakan lawan dari kebenaran serta penyakit yang menimpa pemikiran yang jernih. Nafkahkanlah harta hasil usahamu dan jangan menjadi penyimpan buat orang lain. Apa maksudnya ini? Kita punya duit, kita simpan, tidak mau kasih orang, kita mati, sebenarnya kita simpankan buat orang lain. Kemudian, jika engkau telah menerima hidayat menuju kebenaran, maka hendaklah engkau menjadi orang yang paling khusyuk dan patuh kepada Tuhan. Ketahuilah bahwa di hadapanmu ada jalan yang berjarak sangat jauh dan kesulitan yang sangat berat, sehingga engkau harus pandai-pandai menempuh jalan dengan benar dan pandai-pandai juga mengukur kadar bekalmu. Jangan terlalu bawa banyak agar engkau sampai ke tujuan. Tapi jangan sampai bekal itu memberatkanmu sehingga mengakibatkan bencana atas dirimu. Apabila engkau mendapati seorang butuh dan bersedia memikul bekanmu menuju hari kiamat untuk kemudian dia menyerahkannya kepadamu, maka sambutlah keinginannya. Ada orang pinjam duit sama Anda, ada orang butuh pada Anda, kasih dia. Karena sebenarnya itu bekal Anda yang dia akan serahkan di hari kemudian. Gunakanlah kesempatan mengutangi siapa yang meminta diberi hutang pada saat engkau mampu, agar dia dapat mengembalikan hutangnya saat krisis menimpamu. Ketahuilah bahwa di hadapanmu terdapat jalan mendaki yang sulit, yang tidak ringan bebannya. Ketahuilah bahwa penguasa perbendaharaan langit dan bumi, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengizinkanmu berdoa dan menjamin untuk mengabulkannya. Dia tidak menjadikan
antara engkau dengan Dia yang Maha Kuasa itu, siapapun yang menghalangimu tidak juga menjadikan antara engkau dengan Dia seseorang yang engkau mintai pertolongan untuk mendoakan. Dia tidak menghalangimu untuk bertobat. Dia tidak mengejek dan mengecanmu jika engkau kembali kepadanya. Dia juga tidak bergegas menjatuhkan siksa, sebagaimana Dia tidak mempermalukanmu di saat engkau berpotensi untuk dipermalukan. Ketahuilah wahai anakku, bahwa engkau diciptakan untuk berlanjut hidupmu hingga akhirat. Jangan anggap selesai di dunia. Bukan sekedar di dunia. Engkau diciptakan untuk punah di dunia ini, bukan untuk kekal. Untuk mati, bukan untuk hidup langgeng di sini. Dan sungguh engkau bertempat tinggal di suatu tempat yang mengharuskanmu berpindah ke akhirat. Harus pindah, mau kamu atau tidak mau. Engkau dikejar oleh maut yang tidak seorang pun berhasil luput dari kejarannya. Sehingga pasti semua terkejar olehnya. Karena itu hati-hatilah.